Ini adalah sesi terakhir di Berisik Berbicara Asik. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pagi, kita juga ngobrol dengan komunitas-komunitas yang memang ini merupakan kolaborasi yang bagus sekali untuk bagaimana bisa menjadikan alam sekitar tetap hijau, menjadikan sumber daya air tetap melimpah. Baik, 38 komunitas ini sangat luar biasa dan semoga siapapun yang memang saat ini bisa melihat kita secara langsung boleh ikut bergabung di komunitas itu untuk bersama-sama. Ayo kita menjaga lingkungan kita. Together we can, ya, bersama-sama kita bisa. Oke, kita akan kembali ke Pak Ida lagi. Tadi ada for planet, for people, for profit. Nah, aku ini kebayang Pak, profit itu Pak. Duit ya. Ini seperti apa Pak Ida Jati? Silakan. Jadi begini, setelah tadi planet kita perbaiki, pasti for people. Jadi semuanya ini sebenarnya untuk masyarakat, untuk masyarakat Indonesia. Kalau semuanya masyarakat bisa menikmati, contoh yang paling nyata seperti yang saya lihat ini, mereka bisa bertani, disitulah profitnya mereka dapat. Kemudian kalau sampean tadi turun ke bawah, ada yang punya kolam renang, kolam tadi, itulah keluar profitnya. Pagi-lah nih, kembali lagi pagi-lagi. Dapat profit lagi. Cuma ada yang kurang. Apa Pak? Sharingnya ke yang hutannya. Coba di hutan dikasih profit juga gitu ya Pak ya. Profitnya itu berupa nanti kembali mengajak komunitas menanam itu tadi. Baik. Sehingga kalau planetnya diperbaiki dengan baik, masyarakat lebih banyak yang menikmati dan kegiatan ekonomian akan jalan dengan sendirinya. Jadi itu ya Pak ya, profit yang kita dapat untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa baik. ya. Nah, Pak Ida terkait dengan hutan ya, menjaga upayanya sudah. Nah, terkait kalau ada kasus-kasus hutan, pembakaran hutan, kasus penggundulan, pembalakan liar, ini bagaimana Pak sejauh ini? Jadi kalau di kita ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, kemudian diperbaiki Undang-Undang 41 Tahun 2010 itu tentang perlindungan hutan. Jadi kalau ada tindak pidana hutan, baik illegal logging maupun perusakan lahan, itu ada kewenangan namanya polisi kehutanan. Ada Polhut. Jadi yang menangani namanya Polhut, walaupun tindakannya ini ada humanisnya. Jadi yang pertama memang pembinaan. Pembinaan ini bersama-sama, kalau kita ini ada namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kalau Pak Ki ini di luar kawasan ada 38 komunitas. Kami ini ada 69 komunitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Tapi sejauh ini Pak di Pasuruan, kalau bicara masalah tadi penggundul hutan, pembalakan liar, kasus-kasusnya berapa banyak Pak kalau dari catatan KPH Pasuruan? Kalau catatan tentang pencurian kayu ini sangat sedikit, tetapi yang banyak ini masalah perambahan. Perambahan itu begini, jadi ini kejadiannya sebenarnya tidak serta-merta hari ini, tapi itu sedikit demi sedikit gitu Pak. Berlaku mulai tahun 98, jadi masa reformasi, sehingga sekarang ini untuk merehabilitasi ini kita butuh waktu. Kalau kemarin kita sudah melakukan penutupan yang garapan liar itu kita mulai dari daerah Tosari, kemudian yang dari teman-teman pegiat lingkungan itu sudah banyak menanam di mana-mana. Kemudian saya juga sudah mengadakan rehabilitasi hutan lindung bersama dengan BPDAS Berantas itu sekitar 1.436 hektar dan tahun ini juga akan menanam sekitar 102,7 hektar. Luar biasa Kabupaten Pasuruan ya untuk hutannya ya. Betul. Sangat luar biasa. Merambah hutan itu kayak apa sih Pak? Aku gak paham. Buka alas, buka. Merambah hutan itu seperti pelanggaran Pak. Iya. Melanggar. Kan main buka toh. Masalahnya dia buka lupa nutup. Buka diterus Buka lupa nutup. Loh, aku yang kepingin buka terus lah. Apa ditutup? Itu istilahnya sama dengan ijab tapi nggak pakai kabel. Iya. Nggak boleh loh Mil. Lek tutup lah buyar itu. Jadi sama dengan ijab nggak pakai kobul. Itu jadinya haram. Berapa Pak banyak? Aku belum dijawab berapa banyak kasusnya. Kalau kasusnya karena berlaku sejak 98, saya bicara luasan ya, bukan banyak. Luasan hektar. Jadi luasannya itu sekitar ada 326 hektar. Dari total hutan perawan. Dari hutan Pasuruan seluas 3. Hutan perawan nggak namanya Pak? Kan dibuka. Ya Pak Ida Jati biasa Pak. Di kita ini memang karena kejadiannya kan bermacam-macam ya. Ada yang mereka merambah untuk bertani, ada yang merambah tapi jadi kampung. Sebenarnya itu kejadiannya kompleks sekali. Karena kejadiannya sejak tahun
1827, 98. kemudian puncaknya tahun 98 reformasi. Dari 326 hektar itu ada yang mengaku menjadi desa, ada yang mengaku itu tanah nenek moyang. Jadi nggak jelas gitu ya Pak? Iya. Ini total 326 hektar. Betul. Biasa, Jadi banyak kalau loh. yang Banyak, luas. dirambah itu, ya kalau yang dirambah untuk dikerjakan sebenarnya sudah kita tangani dengan rehabilitasi hutan lindung itu tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ida Jati untuk informasinya Iya. ya. Kita next langsung ke Pak Sugi Sugiharto nih. lagi. Ya. Pertanyaan yang tadi Pak jawab. Yang mana ya? Yang tadi. Bagaimana Antara cara bagaimana, ya betul. lingkungan dan juga sosok Pagi sekarang pemimpin. menjadi anggota politisi. Tapi saya nyambung dulu. Iya. Oh iya, masalah boleh sedikit. keamanan hutan Iya, ya. keamanan hutan, Polhutan tadi. Kalau kami dari Pegiat Iya. itu dia mempunyai strategi, diantaranya adalah selain peningkatan peran mereka, juga menjaga kearifan lokal. Itu dia. Nah, Balik contohnya, lokal lagi nih. Balik. contoh kayak ini. Nah, Apa itu Pak? ternyata dari kegiatan kita selama di lingkungan di hutan, manusia saat ini itu tidak takut sama undang-undang, tidak takut sama peraturan, tidak takut sama Pak Polhut, Iya, benar. polisi, tentara, aparatur apapun. Takutnya Ternyata takutnya sama kuburan. Oh. Sehingga? Ini salah satu kearifan lokal. oke. Maka nenek moyang kita, hasil diskusi itu, ini adalah kecerdasan dari nenek moyang kita, yaitu namanya politik lingkungan. Oke. Jadi nenek moyang kita itu apakah itu diciptakan atau memang dengan secara alamiahnya itu ada. Kalau boleh Sehingga tahu ini makamnya siapa Pak? ini makamnya yang Bapak Talas ini, namanya Mbah Singolastri. Oke. Nah ini terjaga, maka jenengan lihat, nggak mau itu motong pohon di sekitar makam. Iya. Nah Ya, ini takut perlu malah dijaga juga. kearifan Baik. lokal. Iya. Di mana di sana ada kearifan lokal seperti ini, di sekitar situ utuh. Oh, jadi harus Jadi memang harus ada ya dijaga. Pak ya. Harus dijaga. Nah ini bukan berarti urusannya keagamaan atau Bukan, kepercayaan, iya. bukan. Tapi ini urusannya adalah menjaga alam secara kearifan lokal. Nah bagaimana saat ini saya diamanahi menjadi wakil rakyat. Iya. Kembali lagi ini berbagi peran. Mm. Selama ini kami di luar sana. Iya. Kawan-kawan komunitas ini di luar sana. Iya. Satu pun tidak ada yang di dalam. Iya, benar. Maka kami harus berpikir bahwasanya kita harus ada yang berjuang di dalam dan di luar. Iya. Oke. Biar ada Bersama-sama sebuah- ya Pak ya. Ya korelasinya di lapangan dan di kebijakan itu Iya. ada. Nah Susah nggak Pak ngatur waktunya Pak? enggak juga karena memang sudah terbiasa dan terlatih. Terlatih nggak enak meneng gitu loh. Ceker-ceker umek-umek dan bergerak terus tiada henti. Sehingga manfaat yang kita terima luar biasa, amanah dari kawan-kawan dan masyarakat ini untuk membawa suara hutan, suara rakyat, suara sungai, Ya. suara macam-macam lah di sana yang perlu kita perjuangkan. Dan penting untuk mewarnai dalam sebuah pembahasan atau sebuah program pemerintah untuk kita masukkan ke sana, Oke. termasuk anggaran dan Baik. segala kegiatannya. Satu pertanyaan saya Pak, apa satu perjuangan yang pernah dilakukan Pak Sugi yang awalnya memang berangkat dari pegiat lingkungan Iya. dan akhirnya masuk di Dewan? Satu perjuangan yang akhirnya alhamdulillah gitu, yang patut diperjuangkan. Yang pertama, kita mampu mewarnai di dalam anggota-anggota dewan ini Iya, baik. untuk mengenal hutan, Oke. untuk mengenal lingkungan. Wajib. Ya, Oke. diantaranya kita ajak berpikir. Iya. Bentuknya bagaimana? Kita perkenalkan di lapangan. Oke. Di antaranya di sana ada di dewan itu program kunjungan kerja. Itu satu ya. Selama ini tidak pernah berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akhirnya Kita usulkan ke sana, Oke. berangkat ke sana. Biar roadshow. tahu ya Pak Ya. ya. Oke. Terus tidak pernah ke perhutani. Oh ya? Oke. Kita roadshow dari KPH Pasuruan Ah. sampai tingkat Divre. Nah, Itu sudah pernah Pak? sudah. Oke. Sudah. Dan kemarin ke Dinas Kehutanan. Mm-mm. Dan ini penting untuk kita isi di gedung dewan itu diantaranya potensi alam atau keadaan geografis Pasuruan yang terdiri dari hutan sampai laut ini Ya. bisa terbackup di gedung dewan sana. Itu Luar diantaranya. biasa. Tepuk tangan dong. Luar Ya. biasa. Terus yang ya. kedua, Ya. kebahagiaan kami bisa memfasilitasi teman-teman Ya. komunitas koneksi dengan OPD. Oke. Suaranya bisa di Ya. bisa Terus- dititipkan kemudian bisa Nah, disampaikan. disinergikan. Lebih Ya. cepat Dan ini lah menjadi paling tidak sebuah prosesnya. super prioritas. Ah, ah. Di antaranya
teman-teman dikasih kegiatan nih, jambore lingkungan atau apa itu dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kemanfaatan yang luar biasa. Salah satunya saya ditempatkan oleh teman-teman diamanai di gedung Dewan. Ya, Oke, baik. luar biasa ya. Banyak ternyata Banyak ilmu, perjuangannya. Aku banyak. nanya satu padahal tadi. Ya itu namanya orang pintar ya. Iya benar, wah luar biasa Tepuk deh tangan. pokoknya ya. Tepuk Pak, tangan terima dulu kasih, Pak Gi. buat Terima kasih. seluruh komunitas Baik, sebelum yang kita sudah closing hadir. statement Pak, mungkin ada satu pesan untuk generasi Baik. kita semuanya dan juga untuk Silakan. masyarakat terutama bagaimana bisa menjaga alam ini. Pentingnya alam ini seperti apa untuk Iya. kedepannya? Monggo. Silakan Pak Ya, Ida kalau Jadi saya tetap pada sebuah komitmen bagaimana kelestarian alam ini terjaga. Ya. Ini adalah sebuah kebutuhan mutlak makhluk hidup yang ada di bumi. Maka tidak ada yang dituding atau disalahkan. Ya. Ini kewajiban kita bersama. Kita mau udara bersih, kita mau air bersih, kita ingin alam yang regulasi atau sirkulasinya terjaga dengan baik. Ya. Itu kita harus mampu berperan. Untuk itu jangan sampai urusan lingkungan, urusan alam ini menjaga nggak Ya. bisa. Harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Ya. Kalau toh sampean tidak mau ngelola sampah, minimal sampean jangan membuang sampah Betul. sembarangan. Oke, Tepuk itu tangan ya. sekali lagi. Terima kasih. luar biasa Pak Sugi, untuk Pak pagi Ida. hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Teman-teman Teman-teman semuanya komunitas, thank terima you. kasih ya. Semangat terus untuk menjaga lingkungan. Ojo lali sarapan nih. Bersama-sama Terima kasih. kita bilang berisik berbicara asik ya. Oke. Kompak ya. Oke baik, terima kasih. Akhirnya saya Emil Akbar. Dan saya Mia Zainal. Terima kasih Anda menyaksikan dan sampai ketemu lagi di Berisik Berbicara asik. Asik.